Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Pagi ini saya ingin menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara. Yahoo, Shalom, Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pagi hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-7 dengan bunyi demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Hari ini kita merenungkan ayat yang ke-7 dengan tema tetap tinggal di dalam Tuhan. Sekali lagi, tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan saya menyampaikan satu kebenaran untuk saudara-saudara demikian. Hidup di dalam Tuhan harus memberi dampak imani. Hidup di dalam Tuhan membawa dampak imani. Apa yang harus kita lakukan untuk memperolehnya itu, saudara-saudara? Yang pertama dalam pembacaan firman Tuhan tadi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudaraku, bagian yang pertama ialah bahwa apa yang kita lakukan untuk memperolehnya itu, yang pertama, hidup di dalam Tuhan. Ada banyak orang mengaku diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, sebagai Tuhannya, tetapi hidupnya tidak mencerminkan diri sebagai orang beriman. Sikap dan tindakannya yang dihasilkannya justru menjadi batu sandungan untuk orang lain, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Termasuk mungkin ada di antaranya ialah saya dan saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam khotbah yang lalu saya juga menyampaikan bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan itu adalah orang yang telah dikuduskan dan menghasilkan buah. Hari ini kita berbicara bagian yang pertama ialah hidup di dalam Tuhan itu juga harus menghasilkan buah. Buah apa, saudara-saudara? Di dalam kitab Galatia 5 ayat yang ke-22 dikatakan buah yang dihasilkan kalau kita hidup di dalam Tuhan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh yang harus kita hasilkan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Benarkah saudara dan saya sudah menghasilkan itu di dalam hidup kita yang percaya kepada Tuhan? Jangan-jangan kita menjadi orang Kristen tapi tidak memiliki kasih. Jangan-jangan sebagai orang Kristen kita tidak pernah bersuka cita, hanya bersungut-sungut, mengeluh, ngomel, tidak puas dengan apa yang diterimanya. Jangan-jangan sebagai orang Kristen kita tidak membawa damai sejahtera, tapi justru menjadi batu sandungan dimanapun kita berada, sehingga orang menilai bahwa hidup kita tidak memuliakan Tuhan, tidak ada di dalam Tuhan. Jangan-jangan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak memiliki roh kesabaran, yang ada hanya emosi, marah. Apalagi kalau sebagai pemimpin gampang marah jemaatnya, marah bawahannya. Sebagai pemimpin kita mudah untuk mengungkapkan, tidak pernah memahami orang lain. Sebagai orang percaya tidak memiliki kemurahan, tidak punya kebaikan, tidak setia. Setia kepada pemimpinnya, setia kepada keluarganya, setia kepada pasangan hidupnya, terlebih setia kepada Tuhan. Jangan-jangan sebagai orang percaya kita tidak punya kelemah lembutan.
Karakter kita kasar. Karakter kita tidak pernah menerima pendapat orang lain. Bahkan terakhir, kita sebagai orang Kristen tidak bisa menguasai diri dalam banyak hal. Saudara-saudara, mari kita introspeksi. Kita bisa menilai kita sendiri tentang karakter kita. Oh, saya orangnya tidak bisa menguasai diri. Oh, saya orangnya tidak sabar. Oh, saya orangnya tidak pernah sukacita, hanya mengeluh saja. Oh, saya terlalu pelit, tidak memiliki kasih satu dengan yang lain, tidak mengampuni satu dengan yang lain, hanya ngomel, hanya marah, hanya mengeluh. Saudara-saudaraku, apakah kita sudah menjiwai firman Tuhan dalam hidup saya dan saudara-saudara? Karena ini berkaitan dengan hidup yang dikuduskan. Ketika orang hidup dikuduskan, hidup di dalam Tuhan, hidup dibenarkan, maka seharusnya kita menghasilkan buah. Saudara-saudaraku, yang bagian kedua ialah bahwa kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Tadi malam saya memakai handphone saya dan ternyata tidak ada jaringan. Begitu saya menunggu tidak ada, taruh HP lalu kemudian beristirahat. Tidak bisa menjalin komunikasi. Ada teman yang menghubungi kami sampai beberapa kali, ku coba untuk balik menghubunginya, tidak bisa karena tidak ada jaringan. Tidak ada komunikasi. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, harusnya kita juga menjalin komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana mungkin sebagai orang yang percaya kita tidak menjalin komunikasi dengan Tuhan? Berkomunikasi dengan Tuhan dalam hal ini dikatakan mintalah apa saja. Saudara-saudaraku, kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, bukan anak yang dilahirkan oleh Tuhan. Salah pemikirannya. Tapi kita anak-anak Tuhan ialah anak-anak yang dikatakan sebagai milik Tuhan. Kita berhak untuk meminta kepada Tuhan apa saja. Artinya kita diberi hak sebagai anak meminta kepada Tuhan sebagai Bapa kita. Tuhan berjanji kepada saya dan saudara-saudara, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya dalam konteks yang benar dan positif tentunya. Saudara-saudaraku, dalam hubungan kita dengan Tuhan, seringkali kita menjadikan Tuhan itu sebagai orang yang kita perintah. Dalam doa kita maunya kita saja. Tuhan, beri kami rezeki. Tuhan, beri kami kepintaran. Tuhan, kasih reda hujan. Tuhan, jauhkan kami dari celaka. Bahkan ironisnya, kita memaksa Tuhan dalam doa kita, dalam komunikasi kita, tanpa peduli bahwa Tuhan punya kehendak dan punya kuasa untuk menjawab doa kita. Saudara-saudara, kalau ada anak yang meminta sesuatu kepada ayahnya, Bapak, minta aku kue Bapak. Bapak, minta aku kue Bapak. Ketika ayahnya berkehendak, maka bapaknya akan memberikan kue itu sesuai dengan apa yang diminta oleh anaknya. Kata kita diberi janji, mintalah apa saja yang kamu minta dan kamu akan menerimanya. Betapa luar biasa hidup di dalam Tuhan. Betapa luar biasanya ketika kita diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita bisa meminta apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk menerima apa yang kita minta, maka hidup kita di bagian yang pertama tadi harus hidup di dalam Tuhan, menghasilkan buah. Ketika hidup kita di dalam Tuhan, maka janji Tuhan ialah bahwa mintalah apa saja. Luar biasa saudara-saudara. Bagian firman Tuhan ini memberikan kepastian, memberikan janji bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Yang kedua, mintalah apa saja. Ini luar biasa bagi saya dan saudara-saudara. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang hebat, memiliki Allah yang hidup, memiliki Allah yang mendengar doa kita dan menjawab doa kita.
Saudara-saudaraku, ini seringkali diabaikan. Bagaimana bapak-bapak iman dalam Alkitab dibuat berhasil karena hidupnya selalu ada di dalam kehendaknya. Jangan pernah diabaikan, Alkitab mencatat bahwa bapak-bapak iman kita itu dibuat berhasil karena hidupnya selalu ada di dalam Tuhan. Ketika mereka ada dalam Tuhan, maka perjalanan hidup mereka diberkati Tuhan. Saya memiliki konsekuensi yang pasti saya tahu. Saya memiliki moto yang saya tahu pasti saya pegang sebagai sebuah kebenaran dalam hidup saya, yaitu bahwa konsekuensi dari sebuah pelayanan adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan hanya dihitung dengan atau dinilai dengan materi, tapi berkat Tuhan itu dengan kekuatan, kita sehat, kita bahagia, menikmati hidup ini, itu adalah berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini tentang perumpamaan pohon anggur yang benar, kita diingatkan bahwa kunci untuk berbuah adalah harus tetap melekat dalam pokok anggur itu. Kunci untuk kita hidup dalam kebenaran, untuk tetap ada di dalam Tuhan, maka kita harusnya melekat terus seperti pokok anggur yang melekat pada batangnya. Maka kita harusnya melekat terus kepada Tuhan. Kalau kita melekat terus kepada Tuhan, maka kita pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, saya rasa semua kita mau diberkati Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak mau diberkati Tuhan. Semua orang pengen sehat. Semua orang pengen rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Hubungan suami istri terjadi keharmonisan. Saya percaya bahwa semua anak-anak kita atau kita yang masih sekolah menuntut ilmu ingin supaya pendidikan kita berhasil, studi kita diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita yang melakukan pelayanan, kita berharap bahwa pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Apakah langsung begitu saja kita mendapatkannya? Kembali lagi, kita hidup di dalam Tuhan. Ranting harus hidup di dalam Tuhan. Ranting harus tetap melekat pada batangnya. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus melekat terus di dalam Tuhan, supaya kita mengalami kemenangan. Bukan cuma dengar cerita orang diberkati, bukan cuma orang tahu bahwa kita tahu bahwa orang mengalami kuasa Tuhan, tapi kita sendiri merasakan dan mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan yang berlaku dalam hidup saya dan saudara-saudara. Bukan cuma dengan cerita, bukan cuma tahu orang lain diberkati, tapi kita diberkati sendiri oleh Tuhan. Kita mengalami kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dan Tuhan menolong kita. Kita akan diberkati kalau kita ada di dalam Tuhan, maka minta. Kita menjalin komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, aku minta, aku minta, aku minta Tuhan. Saya minta Tuhan, kami minta Tuhan, keluarga kami minta Tuhan, kami minta pelayanan kami, rumah tangga kami dan semuanya. Saudara minta sama Tuhan. Ketika saudara hidup dalam Tuhan, maka Tuhan akan mendengar doa kita dan menjawab doa kita. Tuhan dimuliakan dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari, demikian firman Tuhan. Saya menyapa kita semua. Shalom, Yahweh, Tuhan memberkati kita. Haleluya.